mereka semua berkuar-kuar soal desain politik 2024. Semua partai, bahkan PKS pun pengen kolaborasi, sinergi, dan agak ke tengah. Mereka semua nggak mau lagi ada polarisasi dan politik identitas. Kecuali partai-partai ini hanya untuk lip service saja ngomong nggak mau politik identitas. Saya nggak setuju Ganjar dan Anies maju, karena dua-duanya akan memicu politik identitas. Serangan-serangan identitas ke Anies itu juga nggak ringan. Soal Arabnya lah, soal Yamannya lah, soal apa dan segala macam. Jadi dia juga akan jadi korban politik identitas nanti. Nah, kalau partai-partai ini mau konsisten, mau tidak ada lagi politik identitas, ya desain politiknya jangan majukan Anies dan majukan Ganjar. Kalau betul-betul dari hati mereka nggak mau politik identitas, nggak majuin dua ini. Silakan, Bung. Anda lakukan analisis yang sedalam-dalamnya. Kenapa Anda yakin pada kesimpulan bahwa Anies tidak akan bisa dicalonkan, alias tidak dapat kereta? Tentu karena 20% presidensial threshold ya. Oke, silakan. Ya kan, partai ini kan terbatas saja. Partai ini kan nggak bisa kita bilang unlimited. Ini kan limited sekali. Apalagi partai parlemen itu cuma 9. Ya kan, kalau kita hitung-hitung bloknya nanti, kalau menurut saya yang bisa jadi poros itu 3. PDIP, Gerindra, sama Golkar. Golkar hari ini walaupun orang meragukan itu, tapi sudah tanda tangan MOU koalisi. KIB ya. KIB. Kemudian Gerindra pasti harus cari satu teman lagi. Ya kan? Nah, menurut saya PDIP juga tidak akan jumawa maju sendiri. Dia pasti juga cari teman lagi. Nah, kalau PDIP cari teman, Gerindra cari teman, KIB boleh stay atau boleh cari teman juga, yang tersisa kan cuma 2. Atau kalau KIB cari lagi, yang tersisa cuma 1. Mas Anies mau maju capres lewat yang mana? Ini kan perhitungan matematikanya begitu. Ya, silakan Anda terus explore sedetail-detailnya. Itu kan perhitungan matematikanya. Jadi kalau misalnya Gerindra harus bungkus satu lagi untuk majukan Prabowo, PDIP juga akan bungkus satu lagi supaya tidak jumawa dari satu partai saja. KIB sudah ada, tinggal sisa tinggal 2. Apakah itu Nasdem PKS nanti? Apakah PKS Demokrat nanti? Atau Nasdem Demokrat atau apa saja, tapi tinggal 2. Nah, yang 2 ini nggak bisa mengusung capres. Dan yang paling kita bacakan yang sudah sebut nama untuk Anies kan Nasdem. Yang sudah sebut nama itu kan ada nama Anies di sana, walaupun bukan nama satu-satunya. Dan menurut saya ketika dikasih 2 nama lain juga menurut saya itu nggak yakin-yakin amat namanya. Karena kalau yakin masuk aja dengan 1 nama, karena diskusi lobby antar partai itu bawa 3 nama itu jauh lebih repot daripada bawa 1 nama. Gimana cara bawa 3 nama ketemu Demokrat, mau yang mana Anda ini? Ketemu sama PKS, buat 3 nama, mau yang mana Anda ini tuh kan? Nah, itu secara hitung-hitungan politik menurut saya nggak bisa masuk. Nah, yang kedua itu kan mereka semua berkuar-kuar soal desain politik 2024. Semua partai. Bahkan PKS pun pengen kolaborasi, sinergi, dan agak ke tengah. Mereka semua nggak mau lagi ada polarisasi dan politik identitas. Ya kan? Nah, kalau kecuali partai-partai ini hanya untuk lip service saja ngomong nggak mau politik identitas. Tapi kalau kita mau percaya sama mereka, maksudnya kalau kita percaya partai ini bisa dipercaya nggak mau lagi politik identitas, kalau mengusung Anies Baswedan menurut saya nggak nyambung logikanya. Gitu. Sama juga dengan mengusung Ganjar. Jadi sebenarnya kan orang nggak utuh lihatnya. Saya nggak setuju Ganjar dan Anies maju. Karena dua-duanya akan memicu politik identitas. Ganjar akan memicu politik identitas karena dia dianggap little Jokowi. Jadi semua sangkaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun berdasar terhadap Jokowi akan dipindahkan ke Ganjar. Jadi percuma kalau kita bilang tidak mau lagi ada polarisasi, tidak mau lagi ada politik identitas, sementara yang dimajukan adalah orang-orang yang bisa memicu itu. Nah, sebaliknya Anies juga akan memicu itu. Karena kemarahan terhadap Anies juga dari pihak sini juga, pihak pendukung Ganjar juga luar biasa menurut saya. Kan yang bertengkar ini sebagian besar pendukung Anies versus pendukung Ganjar. Dan serangan-serangan identitas ke Anies itu juga nggak ringan. Soal
soal Arabnya lah, soal Yamannya lah, soal apa dan segala macam. Jadi dia juga akan jadi korban politik identitas nanti. Nah, kalau partai-partai ini mau konsisten, mau tidak ada lagi politik identitas, ya desain politiknya jangan majukan Anies dan majukan Ganjar. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Saya melihat dari hitung-hitungan matematikanya seperti itu, dan dari hitung-hitungan desain politiknya seperti itu. Dua alasan. Kecuali kalau partai-partai ini hanya ngomong nggak mau lagi ada politik identitas, itu lip service. Tapi kalau betul-betul dari hati mereka nggak mau politik identitas, nggak majuin dua ini. Oke, ada lagi alasan lain selain dua itu? Dua itu aja sudah sangat kuat kan? Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.